Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, diharapkan untuk menonaktifkan handphone atau disetting dalam silent mode. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Profesor Wihana Kirana Jaya MSoc MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Bapak Rimawan Pradiptyo MSc PhD, Deputi Penelitian dan Koordinator Publikasi dan Data P2EB FEB UGM. Yang terhormat Ibu DRA Sri Handari Yuliati MBA, Koordinator Pelaksana Kursus Keuangan Daerah KKD Angkatan 28 tahun 2013, serta yang terhormat para tamu undangan dan peserta Kursus Keuangan Daerah KKD Angkatan 28 tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada P2EB FEB UGM, kami mengucapkan selamat datang dalam acara pembukaan Kursus Keuangan Daerah KKD Angkatan 28 Modul Belanja Daerah tahun 2013. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini. Acara pertama akan dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan oleh laporan, kemudian sambutan, dan ditutup dengan pembacaan doa. Untuk itu, kepada para hadirin sekalian dipersilakan berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, para hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pembukaan pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan dan pembacaan laporan oleh Bapak Rimawan Pradiptyo MSc PhD selaku Deputi Penelitian dan Koordinator Publikasi dan Data P2EB FEB UGM. Kepada Bapak Rimawan dipersilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Profesor Wihana Kirana Jaya, MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Koordinator KKDK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, para tim pengarah, quality assurance, penanggung jawab modul, dosen, dan tamu undangan yang berbahagia, serta para peserta KKD Angkatan 28 modul belanja daerah tahun 2013 yang kami banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga atas kehendaknya kita hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Tidak lupa kami dari pengelola KKD P2IB FEB UGM mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara pembukaan KKD Angkatan 28 modul belanja daerah tahun 2013 pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kursus keuangan KKD tahun 2013 ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada melalui penelitian dan pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Secara umum, tujuan dilaksanakannya KKD adalah untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuan KKD secara khusus adalah untuk menghasilkan peserta yang dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan pelaksanaan KKD Angkatan 28 modul belanja daerah tahun 2013 sebagai berikut. Pertama, KKD P2IB FEB UGM yang akan dilaksanakan merupakan kerjasama antara 7 universitas, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Samratulangi, dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK, Kementerian Keuangan RI. Pelaksanaan KKD modul belanja daerah akan dilaksanakan mulai tanggal 26 September sampai 5 Oktober tahun 2013. Kedua, jumlah peserta KKD Angkatan 28 modul belanja daerah tahun 2013 sebanyak 64 orang yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas A dan B yang masing-masing terdiri dari 32 orang. Peserta kursus berasal dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi di daerah provinsi sebagai berikut. Pertama, Provinsi Kalimantan Selatan, pendaftar 19 orang dan diterima 10 orang. Kami mohon berdiri yang dari Kalimantan Selatan. Terima kasih. Kemudian berikutnya adalah dari Kalimantan Tengah, pendaftar 32 orang, diterima 13 orang. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dari Jawa Tengah, 73 orang, yang diterima 34 orang. Kami persilakan berdiri. Paling banyak. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan terakhir dari tuan rumah DIY, 26 orang pendaftar, diterima hanya 7 orang. Kami persilakan berdiri. Ya, terima kasih. Jadi jumlah keseluruhan adalah 150 orang pendaftar dan diterima hanya 64 orang. Peserta laki-laki kebetulan 32 orang dan peserta perempuan 32 orang juga. Peserta yang diterima berasal dari instansi-instansi sebagai berikut. Pertama, Sekretaris Daerah 3 orang, Dinas Pendidikan 9 orang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 orang, Dinas Kependudukan 2 orang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 orang, Kantor Ketahanan Pangan 2 orang, Dinas Pertanian dan Perikanan 4 orang, Dinas Perhubungan dan Komunikasi 2 orang, Dinas Kesehatan 7 orang, Dinas PU 3 orang, Bapeda 4 orang, Inspektorat 4 orang, Bagian Keuangan BPKD, DPPKAD 17 orang, BKD 1 orang, Badan Lingkungan Hidup 1 orang, Badan Kesbanpol dan Linmas 1 orang, sehingga totalnya adalah 64 orang. Peserta yang dinyatakan diterima namun mengundurkan diri adalah sebanyak 6 orang. Peserta modul belanja daerah akan menempuh materi pelatihan sebanyak 37 sesi dan masing-masing sesi adalah 45 menit dengan metode pembelajaran orang dewasa, yaitu adalah ceramah kelas, diskusi, simulasi, aktif partisipatori, dan ujian akhir modul.
Beberapa materi yang akan digunakan adalah terkait dengan pengantar tujuan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah, dan juga pengantar pengadaan barang dan jasa. Kursus keuangan daerah ini diasuh oleh para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM dan dosen tamu serta praktisi lainnya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan mengenai pelaksanaan KKD tahun ini. Terima kasih kepada semua pihak yang terkait, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah dan Kementerian Keuangan RI, dan atas kepercayaan dan bantuannya serta penyelenggaraan KKD. Tak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rimawan yang telah membacakan laporan pelaksanaan kursus keuangan daerah modul belanja daerah. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka kursus keuangan daerah modul belanja daerah tahun 2013 akan disampaikan oleh Profesor Wihana Kirana Jaya, M.Soc. SC PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak Wihana, dipersilakan. Yang terhormat Bapak Rimawan, Deputi Direktur P2IJ, yang kami hormati Ibu Sulian Daru, MBA, sebagai Ketua KKDK, dan para pengajar yang hadir, dan yang kami bahagiakan terutama peserta KKD dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama, atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Civitas Academy mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kepercayaannya hadir dalam acara khusus keuangan daerah KKDK. KKDK itu singkatannya khusus keuangan daerah khusus, ya, betul, Bu Sulia. Oke, saya kenalkan, selama bergaul dengan KKD, ya, selama ini bergaul, artinya sudah mulai tahun 85-89 katanya Bu Sulia. Dulu dibuka oleh UI dan setelahnya dilanjut UGM, ya, Center of Excellence khusus keuangan daerah dari dua fakultas ekonomika, ya, fakultas ekonomi zaman dulu. Itu sudah sampai sekarang ini sudah banyak menghasilkan satu alumni, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian modulnya sudah dibenahi mulai dari learning goal, learning outcome, ada quality assurance-nya, gitu, ya. Kemudian para pengajarnya atau sudah dikirim ke luar negeri beberapa kali, ya. Kemudian penggunaan case study-nya sudah mengakomodasi kebutuhan daerah, ya. Jadi perkembangan Center of Excellence keuangan daerah ini sudah panjang, sudah lama, ya. Tentunya banyak tantangan-tantangan, banyak hambatan-hambatan, walaupun sudah on the right track, tapi tentunya masih banyak masalahnya. Transfer keuangan negara ke daerah sudah banyak sekali, ya, sampai berapa persen dari total APBN, ya, dulunya kan 26, ya, kemudian 10%. Tapi yang masuk dalam program desentralisasi, dekonsentrasi, program-program pembantuan juga banyak sekali. SDM-nya makin banyak, makin baik, tetapi masih ada persoalan, ya, persoalan governance, tata kelola, ya. Nah, ini sejak dulu sampai sekarang ini Menteri Keuangan selalu mengatakan, Pak Menteri yang baru, bahwa kebijakan pemerintah pusat sekarang ini menghadapi kendala, ya, efektivitas, efisiensi kalau sampai ke daerah, ya. Karena dulu sentralisasi, ya, sebenarnya berubah desentralisasi. Dulu authoritarian government, sekarang demokrasi government. Dulu sentralistik, sekarang desentralistik, ya. Sudah berubah semuanya dalam pengelolaan keuangan daerah. Tapi kok masih menyisakan PR nih, yang sedang digeluti Pak Rimawan PhD ini, ya, abuse of power dalam APBD, pengelolaan APBD, ya. Lalu kita sudah punya kinerja audit finansial, WTP, kita sudah punya pengawasan-pengawasan, ya, mulai BPKP, internal, eksternal, ya. Itu pun masih menghadapi persoalan-persoalan. Nah, tentunya yang tidak
dan belum bisa kita perbaiki adalah persoalan perilaku ya, behavior pengelola keuangan daerah. Perilakunya, behaviornya. Apakah pengelolaan daerah ini dikelola oleh elit-elit di daerah yang punya resource gitu ya. Apakah ini juga budayanya masih budaya masa lalu, mengelola uang daerah, mengelola uang publik ini ya ibaratnya kekuasaan raja-raja kecil menguasai pengelolaan keuangan daerah tanpa accountability ya, tanpa check and balance. Nah, ini sampai sekarang masih terus menerus ya. Ya sifatnya ya dulu eksekutifnya terlalu berlebihan ya, abuse of power-nya di eksekutif. Kemudian digeser Undang-Undang 22, digeser ke abuse of power-nya legislatif. Digeser lagi sekarang ini yudikatif sebagai kekuatan check and balance, abuse of power-nya bergeser ke legislatif ya, yudikatif. Kalau di jumlah-jumlah ya masih ada terus ya beberapa orang yang melakukan abuse of power. Nah, kebetulan topik yang akan datang ini belanja ya, belanja. Jadi belanja langsung, belanja tidak langsung itu kan akibat dari turunan perencanaan, kemudian penetapan penatausahaan APBD, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban ya. Suatu siklus. Siklusnya baik, undang-undangnya baik, peraturan pemerintahnya baik, permendagnya baik. Tapi bagaimana dengan perilakunya tadi ya? Perilaku check and balance ya, lembaga yang mengawasi, perilaku yang diawasi, perilaku stakeholder yang terkait, apakah itu swasta yang memenangkan kepala daerah yang punya janji-janji ya, apakah DPRD, apakah kepala-kepalanya yang bermitra di dalam abuse of power. Nah ini betul-betul menjadi keprihatinan kita dari kacamata akademisi ya. On the right track-nya sudah, tapi perilaku yang ini kok masih ada. Nah, di dalam belanja, saya sendiri sebagai tim asistensi Menteri Keuangan, tapi topik saya MDF, Municipal Development Fund. Ada satu topik yang sedang diteliti oleh para pakar dari Swaswala sampai Uncen ya, kita kumpul, mereka meneliti tentang kualitas belanja daerah ya. Bagaimana melihat kualitas belanja daerah? Definisinya apa kualitas belanja ya? Belanja itu belanja membiayai aktivitas, membiayai program. Aktivitas program itu kenapa ada program? Tentunya itu ada Renstra ya, rencana strategiknya Pemda SKPD. Rencana strategi Pemda SKPD itu tentunya ditarik lagi ke atas ada KUA PPAS ya, kebijakan umum anggaran, program prioritasnya, strategik. KUA PPAS itu ditarik lagi ke atas itu ada misi kepala daerah, misi statement ya, misi statement ya. Misi statement kalau ditarik lagi itu kan ada visi ya. Nah sementara ini belanja program kegiatan itu pokoknya ada dulu, apa itu terkait misi statementnya atau enggak gitu ya. Nah ini yang menjadikan belanjanya ini enggak berkualitas nanti. Ada dulu line item, traditional budgetnya kan line item, pokoknya diisi dulu ya, harus diisi antara perencanaan dan penatausahaan, PP-nya Permennya Pak Hasibulan bangga dengan PP-nya Pak Amdani di Depdagri, Permendagri maksudnya ya, Permendagri itu kalau kita lihat kok saling overlap gitu ya. Lalu bagaimana perencanaan sebagai input belanja tadi? Bagaimana perencanaan itu mengacu misi statement? Ini yang nggak jelas ini. Nah ini berarti belanja program kegiatan kita ini kalau dilihat dari misi statementnya ya, mungkin tidak berkualitas itu ya. Nah ini nanti mohon diskusikan nanti di modulnya dengan pengajarnya gitu ya. Nah, apalagi kalau ditanya belanja kita memenuhi MDG enggak ya, memecahkan masalah Millennium Development Goal enggak? Bagaimana prioritas target ya? Kan di metrik Bapak Ibu kan ada tujuan, sasaran, program, target, program, KPI itu performance indicator ya, lalu budget gitu ya. Nah kalau budget ditarik dengan program kegiatan, strategik nggak sih program kegiatannya itu? Strategik mengatasi persoalan kemiskinan, katanya visinya sejahtera ya, mengatasi kematian ibu melahirkan, makin baik atau makin buruk.
Nah ini tolong disoroti, diteropong nanti ya. Jadi definisi kualitas belanja itu kayak apa ini? Menteri Keuangan sendiri kita diajak berpikir untuk mendefinisikan itu, mengacu pada MDG, mengacu pada visi misi daerah, kepala daerah, atau juga efektif efisien ekonomis. Belanja itu dilihat value of money. Dia akan efektif kalau misalnya realisasinya lebih tinggi daripada targetnya. Targetnya 10, dia bisa merealisasikan outputnya lebih besar. Outputnya lebih besar daripada target. Efektif apa itu? Efisien, apakah input yang ditargetkan 10 miliar, realisasinya misalnya setengah miliar, apakah itu efisien ya? Nah kita ini sedang menggadap namanya kinerja anggaran, kinerja APBD ya. Efektif, efisien, ekonomis. Apakah standar harga yang di dalam penyusunan APBD itu harganya yang SK kepala daerah itu dan harga pasar apa sedang memenuhi ya? Membandingkan harga SK bupati kepala dengan pasar ya. Udah ekonomis belum? Sehingga betul-betul belanja itu merefleksikan nilai-nilai uang yang benar, value of money, tapi tidak memenuhi visi misi statementnya kepala daerah, tetapi tidak memenuhi target-target MDG. Nah inilah problem ya, problem. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa memanfaatkan modulnya itu sebagai konsep berpikir, kerangka berpikir ya, melalui para instruktur yang akan mengajari. Kemudian Bapak Ibu ibaratnya orang yang mendalami praktek untuk akan melakukan sharing ya, datang ke kampus mencari kerangka pikir, konseptual model ya, framework of thinking. Mudah-mudahan dengan kerangka model itu bisa memecahkan soal belanja ya. Apalagi dikaitkan dengan ASB, SAB ya, Standard Spending Assessment, analisis standar belanja. Apakah belanja sekarang itu sudah wajar ya? Kewajaran program kegiatan, program aktivitasnya sudah wajar belum? Programnya sudah wajar belum? Namanya ada teori activity based costing nanti ya, ABC. Apakah belanja itu juga apa tadi kalau definisinya sudah efisien, sudah wajar, uangnya juga wajar nggak? Ya. Ini yang kadang-kadang antar SKPD pada program-program kegiatan yang overlap ya, misalnya training itu. Training dilakukan, apakah ini sudah efisien menurut ASB ya? Kebetulan Pak Mardiasmo dulu juga dosen di sini, ketua BPKB sekarang. Nama saya dan teman-teman kita mengembangkan yang namanya SAB, sekarang jadi ASB. Teorinya di Birmingham namanya Standard Spending Assessment. Diconteklah contoh di Inggris. Diharapkan di sini bisa dipakai untuk mengukur belanja ya, kewajaran belanja. Ternyata teori dan praktek apa yang didapat para teknokrat keuangan daerah ini juga mengalami kendala pada saat ingin menerapkan di Indonesia ya. Input datanya tidak seperti yang dibayangkan di Inggris sana. Kalau inputnya datanya nggak baik, bagaimana kita menganalisis, merencanakan? Nanti Pak Rimawan ahlinya apa itu sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, monitoring dengan evidence based policy ya, berbasis evidence. Outcome itu harus ada datanya. Bagaimana kita mau merencanakan kalau outcome-nya datanya nggak jelas? Ya. Merencanakan dari outcome, output, itu tahu logical framework model, outcome, output, proses, input ya. Ya. Nah, kalau evaluasi ada input bagi output ya. Output dibandingkan outcome misalnya ya. Kalau kita bicara efektif, kita bicara input. Nah itu semua yang menjadikan belanja ini bagaimana kita membuat standar belanja. Bagaimana kita membuat kinerja belanja, ya. Mudah-mudahan dengan Anda hadir di sini, Anda bisa berinteraksi dengan para instruktur, kemudian ada dosen tamu. Biasanya dosen tamu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri itu selalu berbeda-beda pendapat ya.
Tentunya mereka saling kadang-kadang kalau urusan daerah itu urusan kami gitu ya, bukan dalam negeri. Tanggung jawaban APBN, APBD oleh kepala daerah katanya. Tapi kalau Kementerian Keuangan ya, ini kan dana yang ditransfer gitu ya. Undang-Undang 33 dan 32 itu kadang-kadang menginterpretasikannya kadang-kadang masih ego sektoral ya. Kayak Anda di daerah ego sektoral antara keuangan, pendanaan dan SKPD yang basah ya. SKPD yang basah itu SKPD pengairan ya. Jadi SKPD yang basah itu ya PU gitu ya. Nah, pendidikan sekarang itu lebih senang pakai dananya Dekon daripada dananya APBD, sehingga penyerapannya kadang-kadang terganggu ya. Akhirnya belanjanya juga terganggu, belanja kesehatan. Baik, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Yang penting Anda di sini mendapat kerangka pikir baru, berdiskusi, sharing dengan beberapa daerah asal ini ya. Ada 4, Kalteng, Kalsel, Jateng, dan DIY. Jateng, Pak Rimawan selalu didatangi Pak Gubernur baru ya, selalu minta bantuan ke kita gitu ya. Ada alumni hukum, Pak Ganjar Pranowo ya. Mereka juga pengen sekali birokrasi reformnya, tata kelola ya. Kita masukan, banyak masukan yang kita berikan ke beliau. Nah, jadi sekali lagi belanja kualitas tolong didefinisikan. Secara teori memang tadi value of money belum cukup sesuai kebutuhan misi statementnya kepala daerah. Apakah belanja itu sudah memenuhi SPM, standar pelayanan minimal, sudah belum? Kalau tempat Anda nanti, apakah itu namanya kualitas belanja ya? Apakah memenuhi tujuan prioritas pemerintah pusat, Millennium Development Goal gitu ya? Nah, itu kita sendiri sudah melihat, mengeksplor variabel-variabel kualitas belanja tadi. Tapi secara textbook ya value of money ya, effective efficient economies. Mungkin saya tidak panjang lebar, atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih pada Ketua IB, pada pengelola KKDK gitu ya, Mas sebagai pengajar ya. P2IB. Mudah-mudahan Anda kerasan, ini nggak sampai 1 bulan ya Bu Suri ya, 2 minggu ya. 10 hari ya. 10 hari itu investasi. Rate of return-nya berapa dibayangkan nanti ya. Payback period-nya berapa. Anda meninggalkan 10 hari, Anda kehilangan uang berapa, tapi dengan khusus ini Anda akan memperoleh benefit berapa nanti. Saya yakin benefitnya lebih besar dari cost-nya gitu ya. Payback period-nya lebih cepat itu daripada 10 hari nanti. Anda pulang sudah bisa jadi consulting kan, sudah bisa memberi masukan, bisa membuat kajian akademik kepada atasan, supaya kelihatan bahwa Anda pulang dari KKD membawa added value, supaya nanti ditempatkan, dipromosikan yang paling basah tadi ya, pengairan dan PDAM, atau SKPD yang paling tenang itu SKPD itu loh, penguburan itu apa? Apa namanya SKPD apa? Pemakaman itu paling tenang itu. Tidak ada yang ganggu ya. Baik, terima kasih. Selamat mengikuti dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Acara kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Wihana Kirana Jaya yang telah membuka kursus keuangan daerah modul belanja daerah tahun 2013. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah memasuki akhir acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh perwakilan peserta kepada Bapak Muhammad Wahid Hashim SE. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang berbahagia. Marilah kita sejenak menundukkan hati kita untuk berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Dan izinkanlah saya memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuafini wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli warhamni. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Allah, ya Rabb Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhan, berilah aku petunjuk dan permudahkanlah petunjuk itu untukku. Berilah petunjuk kepada hatiku, benarkanlah lisanku, dan hilangkanlah belenggu hatiku. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau-lah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau-lah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau-lah kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Wahid Hashim. Demikianlah acara pembukaan kursus keuangan daerah modul belanja daerah tahun 2013 pada hari ini. Semoga kursus dapat terlaksana dengan lancar hingga penutupan nanti. Setelah acara ini, para peserta dapat foto bersama. Kemudian setelah foto bersama, para peserta dipersilahkan untuk menikmati coffee break di Gedung Pertamina Tower lantai 3. Setelah itu pukul 10, peserta diharapkan kembali lagi ke Auditorium Jarum untuk melanjutkan acara selanjutnya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada susunan kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta untuk kelas A bisa memposisikan dulu untuk foto bersama di sini bersama Bapak Dekan, Pak Rimawan dan pengelola KKD. Silakan Bapak Ibu. Supaya langsung.
1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, tahan. Terima kasih. Untuk Bapak Rimawan, Pak Wihana, dan Bu Sri Handaru diharap tetap di tempat. Kemudian untuk peserta kelas B bisa dipersilakan untuk memposisikan diri. Langsung metu. Tasnya yang ini. Untuk kelas A yang sudah foto bisa coffee break di lantai 3 terlebih dahulu agar nanti liftnya tidak terlalu crowded. Coffee break di lantai 3 gedung Pertamina Tower. Untuk barang bisa ditinggal di ruangan karena nanti akan kembali lagi ke ruangan ini pukul 10 diharapkan sudah kembali lagi ke auditorium Jarum. Hitung 3, 1, 2, 3, tahan. 1 kali lagi, 1, 2, 3, tahan. Terima kasih pada Bapak Rimawan, Pak Wihana, dan Ibu Sri Handaru. Mengingatkan kembali diharapkan peserta kembali lagi ke ruangan ini pukul 10 karena akan dilanjutkan oleh acara selanjutnya. Terima kasih.